Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Qasas ayat 83 sampai 84. Ayat ini masih melanjutkan tema sebelumnya tentang Qarun. Jadi ada dua tema. Ini tema yang terakhir untuk penutup dari kisah Qarun. Di ayat 83 disebutkan tilkad darul akhiratu, itulah negeri akhirat. Negeri akhirat itu kami jadikan, maksudnya nanti kebahagiaan surga. Surga itu naj'aluha, kami jadikan lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Di surga itu akan disiapkan atau diberikan kepada pertama orang yang tidak sombong. La yuriduna uluwan fil ardi. Jadi orang yang sombong di muka bumi, maka dia tidak akan dimasukkan ke surga. Wala fasadan, dan juga surga itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi ketika di kisah yang sebelumnya, Qarun itu kaya tapi sombong. Nah, ini kesombongan inilah yang menyebabkan dia tidak akan masuk surganya. Jadi sesungguhnya bukan karena sebab kayanya saja. Jadi kita tidak boleh membenci terhadap dunia. Kita tidak boleh membenci terhadap hartanya. Tapi yang menyebabkan si Qarun celaka itu karena kesombongannya. Kan ada juga orang kaya tapi tidak sombong masuk surga. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, dia tidak sombong dan dengan kekayaannya masuk surga. Qarun kaya raya tapi dengan kekayaannya dia sombong, maka masuk neraka. Nah, inilah yang membedakan. Jadi kita tidak boleh membenci hartanya sepenuhnya. Jadi bukan karena sebab harta orang masuk neraka, tetapi karena sikap seseorang terhadap harta. Jika dia sombong dengan kekayaannya, bisa menghantarkan ke neraka seperti Qarun. Tapi jika dia tidak sombong dengan hartanya, insya Allah dengan harta bisa menghantarkan ke surga. Banyak juga cerita yang memiliki kekayaan bisa masuk surga. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bahwa surga itu tidak akan diberikan kepada yang uluwan fil ardi wala fasadan. Ya, ada dua golongan, dua kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Pertama karena sombong, kedua karena fasadan, melakukan kerusakan. Abanallahu ta'ala mahala hadal jaza wa huwa darul akhirah. Seperti di kalimat sebelumnya ya, bahwa orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh itu justru menganggap dengan Qarun itu wah sukses luar biasa. Ingin sekali kami seperti Qarun, kan begitu perkataan orang-orang yang bodoh saat itu. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, mereka sikapnya ya ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Karena yang sesungguhnya yang terbaik itu semua apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga di ayat sini lanjutannya adalah abanallahu ta'ala hadal jaza wa huwa darul akhirah. Maksudnya pahala yang baik, sawabullahi khairun, yang kemarin itu, bahwa pahala dari Allah itu lebih utama. yakni maksudnya darul akhirah, negeri akhirat. Negeri akhirat yang dimaksud tentu negeri yang terbaik itu adalah surga. Wa ja'alahu lil mu'minina, Allah menjadikan kebahagiaan akhirat itu bagi orang-orang mukmin,
al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, al-mutawadi'ina, orang-orang yang tawadu. Orang yang tawadu itu alladzina la yatakabbaruna 'alan nas, yang tidak melakukan kesombongan atas manusia, wala yufsiduna fihim, dan tidak melakukan kerusakan pada mereka. Jadi tidak sombong dan tidak merusak. Itulah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga. Seperti kisah Nabi Adam dan Iblis. Kalau Adam diusir dari surga karena ketidaktaatannya kepada Allah, dilarang makan buah khuldi, tapi kemudian dimakan, padahal dilarang. Sedangkan Iblis diusir oleh Allah dari surga itu karena sebab kesombongan. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Araf itu surga ini tidak pantas bagimu, wahai iblis, makhluk yang sombong. Jadi iblis dikeluarkan dari surga itu karena sebab kesombongan. Ya. Tapi kalau Adam bukan karena sebab kesombongannya, ya, karena terbujuk oleh rayuan iblis. Jadi kalau dalam Quran yang lanjutan tadi bahwa tidak pantas bagi engkau, wahai iblis, atau tidak pantas bagi makhluk atau orang-orang yang sombong berada di dalam surgaku, karena surgaku tidak diberikan untuk orang-orang yang sombong. Wal akibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik, maksudnya surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya inna daral akhirat wa na'imaha ad-da'ima alladhi la yuhawwilu wa la yazul. Kebahagiaan akhirat dan nikmat yang ada di akhirat nanti, maksudnya surga, nikmatnya surga, itu nikmat surga itu tidak pernah hilang. Ya. Nikmat kebahagiaan di surga itu tidak akan pernah hilang, tapi selamanya, daim. Kalau di dunia, mohon maaf, orang itu walaupun merasakan nikmat, misalkan makan, ya, ibu bapak makannya sangat nikmat sekali, tapi ada kalanya sesuatu yang nikmat itu akan ada bosannya juga. Bapak ibu yang senang durian, durian apa? Montong. Walaupun senang bagi penikmat durian, tapi kalau tiap hari ada bosan juga. Itu kan contoh kenikmatan yang ada bosannya juga. Bapak ibu pecinta kopi, kopi apa? Luwak. Orang ngopi, ada kalanya juga bosan, sesekali ganti teh, sesekali ganti apa. Jadi kenikmatan dunia itu tidak kekal. Bahkan ada kalanya ukuran nikmat atau enak di dunia itu hanya, mohon maaf, rasa bedanya cuma di lidah saja. Tapi nanti hasilnya sama saja kok. Ibu makan durian dengan ibu makan telo, yang membedakan rasa kan di lidah, tapi nanti keluarnya sama-sama bau. Berarti makan durian, wah ini istimewa, pengeluarannya pun jadi istimewa, enggak, sama saja. Jadi kalau sudah di akhir sama saja, enggak ada yang istimewa. Istimewa itu pas saat di lisan saja, dirasa saja. Makan sate dan makan tempe itu bedanya cuma di lidah, itu besok pagi keluarnya sama juga. Nah, itu ya. Jadi kalau di dunia itu ya ada batasan-batasan, ada beda-bedanya, tapi kalau di akhirat tidak ada. Dan itu semua yaj'aluha rabbuka li ibadihil mu'minin. Kebahagiaan akhirat itu
disiapkan oleh Rabbuka Rabbmu untuk hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, al-mu'minin yang mukmin, al-mutawadhi'in yang tawadhu. Yang dimaksud tawadhu adalah alladzina la yuriduna tarfa'an ala khalqillahi wa ta'adduman alaihim. Orang-orang yang tawadhu itu orang-orang yang tidak ingin mengunggulkan dirinya atas makhluk Allah yang lain, ya, mengunggulkan di atas sesama manusia. Di dalam hadis disebutkan kama subita fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu uhiya ilayya an tawadhu, kata Nabi, aku diberi wahyu supaya aku ini tawadu, ya. Jadi kalau Nabi diingatkan langsung oleh Allah bahwa engkau harus bersikap tawadu. Tawadu itu sesungguhnya sikap hati, ya. Jadi hati yang harus dijaga, sikap hati. Karena tawadu ataupun sombong itu kan letaknya di hati. Walaupun nanti ekspresi dari hati itu dalam bentuk sikap, ekspresinya nampak oleh orang, oh ini orang yang tawadu, ini orang yang sombong. Itu ekspresi yang muncul, tapi itu bawaannya adalah dari hati. Maka yang harus kita kontrol adalah hati. Hatta la yafkhur ahadun ala ahadin. Sampai seseorang tidak boleh membanggakan, nah ini sombong, tidak boleh membanggakan atas yang lain. La yafkhur ahadun, seseorang tidak boleh membanggakan ala ahadin, atas yang lain. Kekayaannya, jabatannya, kecerdasannya, atau apapun, ya. Jadi tidak boleh membanggakan seseorang atas yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan seseorang tidak boleh melampaui batas atas yang lain. Tidak boleh melampaui batas. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu sudah sangat melampaui batas. Sombongnya sampai melampaui batas, ya. Tidak nanggung, bukan hanya menjadi nabi, tapi malah ngakunya jadi Tuhan. Kan gagah sekali, manusia diciptakan oleh Allah sebagai Tuhannya, tapi justru ada manusia yang mengaku jadi Tuhan. Itu sangat melampaui, ya, batas. Sehingga innahu togo. Nah, togo itu melampaui batas. Ada makanan merek Togo, ya. Nah, di Togo melampaui batas. Wa amma idza habudalikal mujarrad tajamul fahadala ba'sabih. Terus bagaimana jika ada orang yang ingin tampil baik, pakai baju yang baik, apakah itu sombong? Kalau kita punya sesuatu, punya sandal, lalu ingin pakai sandal yang baik, apakah itu termasuk sombong? Maka yang seperti itu fahada la ba'sa bih, tidak mengapa. Jadi harus dibedakan. Orang pakai baju yang baik untuk berangkat ke masjid, untuk aktivitas apapun, pakai baju yang terbaik, itu tidak selamanya disebut sombong. Karena nanti yang sombong tidak juga hati lagi. Ibu ini padahal punya baju yang bagus, tapi malah pakai bajunya yang compang-camping, biar disebut tawadu. Tidak begitu juga. Bapak itu sesungguhnya punya pakaian yang pantas, tapi kemudian pakainya yang sobek-sobek supaya ingin disebut tawadu. Tidak begitu pula. Jadi boleh saja. Kenapa? Karena fi marwiya Muslimun wa Abu Dawud
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata man, tidak akan masuk surga sapa man orang, kana fi qalbihi, yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah. Ada kesombongan misqala dzarratin min kibrin, kesombongan sekecil zarrah pun itu yang akan menyebabkan orang terhalang masuk surga. Ya. Jadi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Seseorang tidak akan masuk surga tadi karena sebab kesombongan yang ada dalam hatinya, min kibrin, walaupun min darrah, ya, walaupun sebesar zarrah. Zarrah oleh orang-orang dulu sering diartikan sebesar biji sawi, ya. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu zarrah. Karena orang dulu taunya benda yang kecil itu biji sawi. Padahal ada lagi yang lebih kecil, apa itu? Atom. Ion. Nah, jadi kita maknai bahwa darah itu sekecil apapun gitu. Bukan hanya sekecil biji sawi, karena ada lagi benda yang lebih kecil dari biji sawi. Karena orang dulu belum paham menjelaskan atom itu apa. Tapi masyarakat taunya sawi. Sawi itu ada bijinya. Nah, kira-kira segitulah. Jadi kamu, nah, kalau melakukan keburukan walaupun ini sebesar biji sawi, nanti akan ada balasannya. Itu untuk memudahkan, ya, memahami kata darrah. Tapi kita bisa pahamkan lebih dari itu, bahwa darrah di situ sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun ada balasannya, keburukan sekecil apapun ada balasannya. Dan ini kesombongan, ya, mithqala dzarratin min kibrin, kesombongan sekecil apapun ada balasannya. Ya. Orang bantu-bantu ketika ada kegiatan masyarakat itu tahu tujuannya untuk menyombongkan atau untuk apa. Jadi sekecil apapun ada balasannya. Apapun, ya, bentuknya. Faqala rajulun, ada seseorang yang bertanya. Jadi ketika Nabi bilang seperti itu, hati-hati, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang memiliki kesombongan, sekecil apapun kesombongan. Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan. Ya Rasul, bagaimana kalau ada seseorang yang ingin pakai baju yang bagus? Apakah kalau ada orang pakai baju yang bagus, berpenampilan bagus, itu juga termasuk sombong? Wa rajulu yuhibbu an yakuna na'lahu hasanatan. Dan bagaimana ketika ada seseorang yang dia juga ingin pakai na'lah, sandal, pakai sepatu, sandal yang baik. Apakah orang pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus itu juga disebut orang yang sombong, ya Rasul? Qala, lalu Nabi menjawab, innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan, mencintai orang-orang yang rapi. Jadi Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Artinya Bapak Ibu di dalam berpenampilan pun berpenampilanlah yang baik. Pakai bajulah yang baik. Apalagi bapak-bapak ketika mau sholat Jumat itu kan ada anjuran khusus. Ketika mau sholat Jumat, pakailah pakaian yang terbaik. Ketika memakai pakaian yang terbaik,
itu maknanya bukan sombong. Karena ketika konteksnya perintah sholat Jumat memang justru diperintahkan. Jadi kita berpakaian rapi, berpakaian bersih, berpenampilan bagus, itu tidak dilarang. Karena itu bagian keindahan Allah, itu maha indah dan Allah menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu maknanya berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya, kita tidak boleh menghukumi seseorang sombong kayak sombong. Gak bisa. Bajunya anyar, tinggal kayak sombong. Gak bisa. Kita tidak boleh menghukumi dohirnya dia itu sombong karena sebab pakai baju yang bagus. Itu bapak fulan ngumpulkan anak-anak yatim lalu bagi-bagi uang, ngumpulkan tetangga lalu bagi-bagi sembako, itu kan orang sombong. Dia kan hanya ingin disebut orang kaya, disebut dermawan saja. Jadi kita menghukumi dohirnya, tidak boleh. Kalau ada orang yang mengumpulkan anak yatim lalu bagi-bagi uang, dohirnya nampak seperti itu, kita tidak boleh. Ini kan orang sombong saja. Harusnya yang nggak sombong itu bagi-bagi, jangan seperti itu. Ya tidak boleh juga dihukumi begitu. Karena yang mengetahui sombong atau tidaknya Allah dan pelakunya itu. Pelakunya tidak bermaksud untuk sombong. Akhirnya daripada capek keliling ke rumah-rumah, maka biar cepat, maka dipanggillah kumpul. Jadi bukan mengukur yang nampaknya, tapi Allah yang tahu dan orang tersebut yang tahu tujuan berbagi itu untuk apa. Seperti contoh yang klasik sering disebut atau sering diulang, orang infak di masjid. Ada pembangunan apa, disebutkan alhamdulillah infak dari Bapak Fulan 5 juta, Ibu Fulana 3 juta, hamba Allah 10 juta, dari si C 10.000. Lalu kemudian ditempel lah itu nama-namanya. Kata yang hamba Allah dalam hatinya, kasihan ya, masa infak saja harus ditulis namanya. Yang bagus itu seperti saya nih, hamba Allah, orang yang ikhlas. Tapi hatinya ngomong begitu. Akhirnya nggak tahan juga itu menjaganya. Kok saya nggak disebut-sebut ya? Padahal awalnya bilangnya tolong tulis hamba Allah. Hanya sambil ngobrol lihat di pengumuman di kaca, Bu, tahu nggak hamba Allah itu siapa? Itu sungguhnya saya loh Bu. Tapi mohon maaf Bu, saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong, itu hamba Allah itu saja. Terus untuk apa coba cerita-cerita? Kalau nggak ikhlas ya, dengan tulis sekalian saja kalau masih berharap pujian dari orang. Jadi nggak boleh juga menghukumi ini yang ditulis namanya nih, ini orang-orang yang belum ikhlas, itu orang-orang yang sombong, ingin menampilkan dirinya. Ya tidak boleh begitu. Kalau kita mau memposisikan saya sedekah hamba Allah 10 juta, dah cukup. Tapi nggak usah komentar yang lain juga. Sedekah 10.000 aja kok ditulis, saya yang 10 juta nggak ditulis hamba Allah. Nggak usah komentarin juga. Kalau memang mau ikhlas-ikhlas seperti itu. Ya. Jadi tadi karena letaknya itu di hati. Sehingga tadi seorang yang berkata, bagaimana jika ada orang yang ingin berpakaian bagus, memakai sandal atau sepatu yang bagus, Nabi tidak melarangnya. Tidak apa-apa, karena Allah itu jamilun, Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Karena hakikat dari sombong itu al-kibru, nah ini juga sering sampaikan makna sombong itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Nah itu definisinya Bapak Ibu. Ya, namun dicatat sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Itulah orang yang sombong. Menolak kebenaran, sungguhnya dia posisi yang salah,
tapi karena sudah ego, sudah gengsi, kecenderungan, ya dia tidak mau menerima. Dan itu biasanya seperti itu. Jadi orang yang sudah merasa unggul, merasa tinggi, ketika ada yang mengingatkan atau paling tidak ada yang memberi masukan, usulan, itu kalau hatinya nggak siap malah emosi. Tapi kalau hatinya sedang lapang, akan selalu berterima kasih. Terima kasih masukannya. Insya Allah nanti saya pertimbangkan kembali, insya Allah ya apa. Jadi diterima dulu. Ya. Jangan belum apa-apa sudah ditolaknya. Ya. Tapi tentu juga lihat konteksnya ya. Karena ada juga orang yang jahil, maksudnya tidak punya ilmu, menurut dia benar, lalu kemudian langsung disampaikan, padahal bisa jadi apa yang disampaikan itu juga mungkin ya tidak pas juga. Batarul haq. Ada yang kedua, ciri sombong itu gomtunas. Gomtunas itu merendahkan manusia. Merendahkan manusia itu biasanya orang juga sudah paham ya maknanya. Memicingkan sebelah mata, berpaling wajah. Maka di dalam bab bergaul, berbicara, ibu-ibu, kalau berbicara itu yang betul adalah yang berhadap-hadapan. Kalau berbicaranya sudah memalingkan wajah begini, nggak tahu saya nggak berangkat apa enggak. Jadi kita sudah nggak menatap begini, itu kan sudah ada rasa yang tidak nyaman kan. Janganlah gomtunas dan batrul haq. Qarun inilah orang yang batrul haq. Ketika ada yang memberikan nasihat kepada Qarun, Qarun menolak nasihat-nasihat itu, termasuk dari Nabi Musa. Dan gomtunas itu merendahkan manusia karena merasa ya. Dalam film-film yang memiliki kekuasaan baik harta maupun jabatan biasanya begitu, cenderung ya, merendahkan. Kemarin di berita ada orang yang diterkam harimau ya, di daerah mana tuh, Sulawesi. Ternyata saking kayanya orang itu peliharaannya bukan burung tapi harimau ya. Jadi di rumahnya punya peliharaan harimau. Jadi ada orang ya kampung yang tugasnya untuk ngasih makan harimau. Dan katanya itu ya si majikannya galak ya. Ya biasanya gitu karena orang punya uang, menggaji, punya kekuasaan, hanya kan semaunya. Walaupun tentu kematian yang takdir ya, dengan cara yang berbeda-beda. Itulah yang dimaksud sombong. Ini menurut hadis Muslim dan Abu Dawud. Ayat yang ke-82 ditutup dengan kalimat wal akibatu lil muttaqin, dan akibat maksudnya balasan yang demikian itu maksudnya surga diperuntukkan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Maksudnya al-masiru al-mahbudu wa huwa al-jannah. Jadi darul akhirah yang dimaksud kebahagiaan tadi adalah jannah, surga. Surga itu lil muttaqin maksudnya liman ittaqa adaballahi wa khafa iqabahu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut akan siksa Allah. Itulah orang yang bertakwa. Jadi karena takut akan siksa Allah, maka dalam hidupnya selalu hati-hati. Jadi takwa itu orang yang berhati-hati. Contoh, Bapak Ibu suruh berjalan di satu kebun, ya, dan di sana seberang kebun sana itu ada makanan, silakan Bapak Ibu ngambil makanan sepuasnya, semaunya di ujung sana, tapi harus melewati kebun.
tapi di kebun itu banyak duri, beling-beling. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang ingin mengambil kebahagiaan di ujung sana, tapi harus melewati kebun yang banyak durinya? Tentu kita harus hati-hati. Melangkahkan kakinya hati-hati, jangan sampai kena duri, jangan sampai menginjak beling. Itulah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang selalu hati-hati ketika di dunianya. Dia tahu dia akan menuju ke ujung seberang sana, kebahagiaan di surga. Jadi hati-hati. Hati-hati itu tadi. Seperti orang melangkah, ini ada duri tidak, ini ada kerikil tidak, bisa kepleset tidak. Itu hati-hati. Itu artinya takwa. Bi amali ta'ati, dengan amal ketaatan, wa tarkul mahduratil muharramati, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Itulah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang pertama orang yang hati-hati terhadap siksa Allah. Yang kedua orang yang bertakwa itu orang yang selalu beramal dalam ketaatan. Dan yang ketiga orang yang bertakwa itu tarkul mahdurat al-muharramat, orang yang selalu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Dan orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang tidak kufur kepada Allah. Seperti Qarun, seperti Qarun, al-baghiyah, al-fajiri, al-muqaddam, Rasulullah. Alladhi yuridul fasada fil ardi wal isti'ala. Seperti Qarun, lengkap sudah semuanya ada pada Qarun. Qarun itu orang yang fajir, orang yang berdosa, orang yang mendustakan Rasul, dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, wal isti'ala, dan orang yang menyombongkan diri. Maka surga tidak akan diberikan kepada orang yang seperti Qarun, sehingga keliru besar dia sebelumnya kalau ada orang yang berkeinginan, berandai-andai ingin seperti Qarun, karena akhir dari kehidupan Qarun itu adalah bukan masuk ke dalam surga tapi kebinasaan. Di dunianya dibinasakan, di akhiratnya juga sama, dia masuk ke dalam neraka atas kesombongannya. Yang terakhir ayat 84. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu khairum minha, maka dia akan memperoleh kebaikan dari kebaikan itu. Ini sama dengan surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau di sini Al-Qasas, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, hanya disebutkan begitu. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka baginya akan memperoleh khairum minha, lebih baik dari kebaikan itu. Berapa lipatan satu kebaikan tidak dijelaskan di dalam Al-Qasas. Tapi di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am disebutkan man jaa'a bil hasanati, siapa orang melakukan satu kebajikan, falahu asru amsalihha, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya. Kalau di Al-Qasas tidak menyebutkan berapa lipatannya, tapi dalam surat Al-An'am disebutkan satu kebaikan itu 10. Sama seperti dengan 10 kebaikan. Maksudnya man jaa'a bil haslatil hasanati yaumal qiyamah fasawabullahi khairum min hasanatil abdi wallahu yudha'ifahu ad'afan katsiran fadlan minallahi wa rahmatan wa ihsanan. Orang yang datang, maksudnya orang yang membawa
satu kebaikan nanti kelak yaumal kiamati pada hari kiamat, falahu khairum minha, maksudnya sawabullahi khairum min hasanatil abdi, pahala dari Allah itu lebih baik dari kebaikan hamba itu sendiri. Satu kebaikan bisa dilipatkan menjadi 10, dari 10 menjadi 100, sehingga berlipat, bahkan tidak dibatasi hanya 10, hanya 100 kali lipat, tapi yudha'afahu ad'afan katsiran, bagi Allah sangat mudah, itu bisa dilipat-lipatkan berkali-kali lipat. Itu cuma melakukan satu kebaikan. Tapi kalau orang melakukan keburukan, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujzal ladina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Kalau disederhanakan, siapa orang yang melakukan keburukan maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. Jadi kalau dihitung nilai pahala, orang satu melakukan kebaikan nilainya 10, tapi orang melakukan keburukan nilainya 1, ya sama, sesuai dengan keburukannya. Juga sama seperti dalam surat Al-An'am, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa orang yang melakukan keburukan, maka balasan dari keburukan itu sesuai dengan keburukannya. Jadi tidak akan dilipat-lipatkan siksaannya. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan saja, itu bisa berlipat-lipat. Contoh, Bapak Ibu cuman meminggirkan paku dari jalan, itu kan satu kebaikan. Jangan dikira meminggirkan cuma satu duri atau satu paku saja itu satu pahala. Tidak, bagi Allah bisa saja itu berlipat-lipat. Dengan meminggirkan paku dari jalan, sama dengan dia telah menyelamatkan para pengendara. Coba bayangkan, ada paku dibiarkan, lalu ada motor lewat, ada mobil lewat, itu motor bannya kena paku, kan bisa jadi bocor. Mungkin ada orang, anak-anak lagi lari-lari tidak pakai sandal, ketusuklah dengan paku. Jadi kita sudah menyelamatkan sekian orang. Atau ada orang yang ngebut, situ ada paku, kena langsung motornya guling. Kecelakaan bisa mengakibatkan hilang nyawa, cuman sekedar satu paku. Ya, jadi selama kita bisa, mari kita berbuat kebaikan. Ada lagi hadis di sini di riwayat Bukhari dari Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyaqqit tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Coba Ibu bayangkan, kita disuruh berhati-hati dari sekalian neraka walaupun cuma dengan sebutir kurma. Artinya kebaikan itu sekecil kurma pun, sebutir kurma, ibu bapak berbagi sebutir kurma saja itu sudah kebaikan. Dan dengan kebaikan itu bisa mengantarkan ke surga. Andai kata kita akan terpeleset dengan neraka, lalu kita bersedekah cuma sebutir kurma saja, maka bersedekahlah. Ya. Wattaqun nar walau bisyaqqit tamrin, ya. Jagalah dirimu dari neraka walaupun cuma dengan sepotong kurma. Ay wa man ata bil fi'latil qabihati al munkarati syar'an wa aqlan wa urfan. Siapa orang yang melakukan sayyi'at, sayyi'at itu maksudnya al qabihah, keburukan, buruk dalam pandangan syar'an, secara syariat, wa aqlan, dan secara akal buruk, wa urfan, dan secara urf itu dianggap buruk, maka semuanya itu akan ada
balasannya. Tetapi balasannya itu fala yujza 'alaiha illa mislaha, kecuali hanya yang sesuai saja. Itu semuanya rahmatan wa adlan, bagian dari kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Jadi kalau disimpulkan begini, orang berbuat satu kebaikan nilainya bisa 10 bahkan berlipat-lipat. Jadi kita jangan malas untuk berbuat kebaikan karena nilainya sangat besar, 10 dan berlipat-lipat tanpa batas. Itu terserah Allah. Tetapi kalau melakukan keburukan, balasannya sesuai dengan keburukannya itu. Kalau satu kali keburukan ya nilainya ya sekali itu, tidak dilipat-lipatkan. Jadi siksanya tidak dilipat-lipat, ya sesuai dengan keburukannya. Itu karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah. Allah ingin kepada yang baik-baik, dilipatkan keutamaannya. Tapi walaupun orang itu melakukan keburukan, Allah tidak ingin semena-mena juga menyiksa semau-maunya. Dan satu lagi tentang baik dan buruk dalam hadis, di dalam tafsir ini tidak ada, tapi ada hadisnya. Bedanya baik dan buruk itu ya, dari segi niat. Niatnya saja sudah dihitung. Orang baru niat nih, mau ngikut kajian, ternyata sakit perut, nggak jadi datang, itu sudah dapat pahala. Jadi niatnya sudah dapat pahala. Kalau begitu niat saja, nggak usah datang. Ya ada juga, karena Allah tahu. Allah tahu. Orang yang sungguh-sungguh nih niat, insya Allah saya akan istiqomah mengikuti kajian tafsir, itu sudah niat akan datang dalam kondisi tertentu. Sakit perut nggak jadilah datang, atau mungkin tiba-tiba hujan nggak jadilah datang. Maka insya Allah niat baik itu sudah dinilai, itu belum dilakukan niatnya saja sudah dapat pahala itu kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan niatnya saja, nanti malam saya mau nyuri itu motor tuh. Saya sering lihat itu motor kayaknya diparkir depan rumah, nggak dimasukkan, kayaknya nggak dikunci stang juga itu. Udah diamati. Ini kesempatan nanti malam. Itu niat buruk. Ternyata dia kebablasan. Niatnya nanti jam 2 mau bangun untuk nyuri motor. Bukan bangun untuk tahajud. Ternyata dia bablas, nggak jadilah itu nyuri motor. Maka belum ditulis dosa, baru niat buruk, Allah tidak catatkan dulu sebagai keburukan. Tapi kalau baik, mau niat saja baik, walaupun belum dilakukan karena ada sebab, itu sudah dapat pahala. Apalagi tadi dilakukannya bisa dilipatkan 10 kali lipat dan berlipat-lipat. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menyelesaikan tafsir surat Al-Qasas ayat 83 sampai 84. Ini 3 pertemuan episode tentang kisah Qarun. Banyak hikmah yang bisa kita gali dari tafsir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.